Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semua dapat mengikuti presentasi pada kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya. Adapun pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang organisasi bimbingan dan konseling. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Neneng Siti Mitarinjani, dan ada Nurul Alifah, dan yang terakhir ada Risma Khairunisa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut untuk pembahasan materi yang pertama, yaitu oleh saya sendiri. Yang pertama ada urgensi organisasi bimbingan dan konseling. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang berarti alat. Adapun beberapa para ahli mengemukakan tentang organisasi, yaitu yang pertama ada menurut Kester I. Barnard mengemukakan dalam bukunya The Executive Function bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Dan yang kedua, ada menurut James de Money berpendapat bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, ada menurut Dimok berpendapat bahwa organisasi adalah perpaduan secara sistematis bagian-bagian yang saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk satu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dapat kita simpulkan dari beberapa pengertian organisasi menurut para ahli bahwa dalam organisasi setidaknya harus memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama sekumpulan orang, dan yang kedua kerjasama, dan yang ketiga ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam dunia pendidikan, yaitu mengharapkan suatu outcome yang memuaskan, meliputi yang pertama ada pemerataan pendidikan. Dan yang kedua ada kualitas pendidikan, yang ketiga ada relevansi pendidikan, yang keempat ada efisiensi pendidikan, dan yang kelima ada efektivitas pendidikan. Organisasi bimbingan dan konseling di sekolah mutlak diperlukan. Hal itu jelas disebabkan karena hal-hal yang ada sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan dan konseling adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan program pendidikan. Ini berarti bahwa seluruh staf sekolah, apakah itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf sekolah lainnya, perlu melibatkan diri dalam usaha layanan bimbingan dan konseling. Dan yang kedua, pembinaan bimbingan dan konseling di sekolah berada pada kepala sekolah sebagai administrator sekolah yang memegang peran kunci. Maka dari itu, guru yang diberi tugas tambahan dari kepala sekolah harus memiliki cukup keterampilan dan pemahaman dalam bidang bimbingan dan konseling agar dapat memberikan pimpinan bantuan yang diperlukan oleh guru, pembimbing, dan staf bimbingan lainnya. Dan yang ketiga ada tanggung jawab langsung dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah. Hendaknya dilimpahkan kepada staf yang berwenang. Dari anisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi
yang terdiri setidaknya 2 orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. B. Dasar-dasar dan prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling. Dasar-dasar bagi organisasi bimbingan dan konseling adalah adanya kesepakatan bersama antar pengurus. Atas dasar kesepakatan itu, pengelolaan dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling dapat melibatkan semua pihak. Dalam organisasi bimbingan dan konseling di sekolah, perlu diperhatikan beberapa prinsip organisasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun prinsip-prinsip organisasi secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Kemudian yang kedua, ada prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, membantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, ada prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seseorang atasan saja. Yang keempat, ada prinsip pendelegasian wewenang. Dalam pendelegasian wewenang, yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa meminta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya. Kemudian prinsip yang kelima yaitu ada prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Dan yang keenam, ada prinsip pembagian pekerjaan. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi. Prinsip yang ketujuh yaitu ada rentang pengendalian, artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi. Kemudian yang kedelapan ada prinsip fungsional. Secara fungsional, tugas dan wewenang, kegiatan, hubungan kerja, serta tanggung jawab seorang pegawai harus jelas. Selanjutnya yaitu ada prinsip pemisahan. Tanggung jawab tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Dan yang ke-10 ada prinsip keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dan tujuan organisasi. Kemudian yang ke-11 ada prinsip fleksibilitas. Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri. Dan karena adanya pengaruh di luar organisasi, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir ada prinsip kepemimpinan. Nah, dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan pemimpin, atau dengan kata lain organisasi maupun menjalankan aktivitasnya, karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut. Adapun ada 8 sifat pemimpin yang menjadi pertimbangan dalam sebuah organisasi yang akan mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan, yaitu yang pertama, kemampuan untuk memusatkan. Yang kedua, pendekatan pada nilai yang sederhana. Yang ketiga, selalu bergaul dengan orang lain. Yang keempat, menghindari profesional tiruan. Yang kelima, mengelola perubahan. Yang keenam, memilih orang. Yang ketujuh, hindari mengerjakan semua sendiri. Dan yang terakhir, harus bisa menghadapi kegagalan. Yang selanjutnya yaitu struktur dan pola organisasi bimbingan dan konseling.
Salah satu fungsi manajemen bimbingan dan konseling itu adalah melakukan pengorganisasian terhadap program bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, dengan adanya manajemen, program bimbingan dan konseling itu akan berjalan dengan lancar karena di dalamnya pengorganisasian itu sudah ada peraturan pembagian kerja, struktur kerja, hubungan kerja, dan delegasi wewenang. Struktur organisasi itu perlu dibuat loh untuk dijadikan pedoman serta memudahkan dalam kegiatan antar komponen, di mana seluruh komponen itu bisa berinteraksi dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan pelaksanaan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, mereka itu bekerja sama dan berpedoman pada struktur organisasi yang telah dibuat. Bisa disimpulkan bahwa struktur organisasi itu merupakan komponen penting dalam suatu organisasi. Selain itu, struktur organisasi juga menggambarkan hubungan antar komponen dan bagaimana sih mereka melakukan kerjasama yang baik dan bertingkah laku yang baik di dalam menjalankan sebuah tugas di organisasi itu. Nah, dalam menjalankan sebuah tugas, struktur organisasi ini dijadikan sebuah pedoman atau acuan bagi para anggota karena di dalamnya terdapat hubungan yang formal antar kelompok ataupun individu. Struktur organisasi juga mempermudah para pemimpin untuk bisa mengkoordinasikan kegiatannya dengan baik karena sudah terdapat sebuah tanggung jawab di dalamnya. Bisa dikatakan bahwa struktur organisasi ini sangat mempengaruhi perilaku seseorang di dalam organisasi itu. Sehingga ketika pelaksanaan kegiatan organisasi, semua orang itu harus patuh dan tunduk dengan apa yang telah disepakati dalam organisasi itu. Dengan adanya struktur organisasi, semua anggota itu mengetahui peran dalam jenjang organisasi itu. Seorang pemimpin akan mengetahui letak tanggung jawab dan kewajibannya. Begitu pula bawahannya akan menjalankan tugasnya masing-masing sebagai tanggung jawabnya. Nah, dalam struktur organisasi terdapat jelas kedudukan dan peran serta tanggung jawab semua anggota. Secara rinci, perlunya struktur organisasi pada pelayanan, bimbingan, dan konseling itu bisa dijabarkan menjadi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu tercipta interaksi dan prosedur kerja yang efektif antar personil-personil yang terlibat di dalam organisasi itu. Yang kedua, setiap personil itu akan mengetahui tugasnya apa, kewenangannya apa, tanggung jawabnya apa. Yang ketiga, pengajar bimbingan itu harus mengetahui apa yang harus dikerjakannya, di mana beliau bekerja dan sebagai apa beliau bekerja. Yang keempat, memungkinkan terlaksananya layanan bimbingan dan konseling itu yang efektif di sekolah. Karena struktur organisasi itu dianggap penting di dalam sebuah organisasi bimbingan dan konseling, oleh karena itu ada syarat-syarat yang harus dilakukan ketika membuat struktur organisasi di dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu adalah menyeluruh. Nah, maksudnya menyeluruh itu memadukan seluruh komponen baik vertikal maupun horizontal dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, yang kedua itu harus sederhana. Keputusan di dalam organisasi itu diambil dengan sederhana dan tidak terlampau tinggi. Keputusan yang seperti itu tidak boleh bercampur dengan birokrasi atau apapun sehingga memudahkan anggota dalam menjalankan tugas yang telah disepakatinya. Nah, yang ketiga itu luwes. Nah, luwes itu maksudnya mudah menerima pendapat dari mana saja, sesama anggota ataupun kelompok. Nah, organisasi itu sendiri di mana pemikiran-pemikiran itunya bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Nah, yang keempat itu menjamin keberlangsungan kerjasama, di mana kerjasama itu harus terjalin secara langsung dari setiap anggota. Agar apa? Agar dapat dikoordinasikan demi mencapai kepentingan bersama. Nah, untuk yang kelimanya yaitu menjamin terlaksananya pengawasan. Nah, penilaian dan upaya tindak lanjut sehingga segala pelaksanaan kegiatan itu dapat terevaluasi ke depannya. Nah, dengan adanya pengawasan ini juga dapat menilai mana kinerja anggota-anggota yang ada di organisasi itu sehingga dapat menjadi jalan terbaik untuk lebih maju ke depannya. Selanjutnya itu adalah pola organisasi bimbingan dan konseling. Nah, ada beberapa pola. Yang pertama itu adalah unsur Kandapdiknas atau disebut juga ahli lain. Nah, jadi selain yang berada di luar sekolah, selain yang ada di sekolah, ada ahli lain. Nah, bertugas sebagai mengawasi dan membina
terhadap penyelenggaraan kegiatan bimbingan konseling di sekolah. Nah, yang kedua itu ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Nah, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ini yang bertanggung jawab nih atas segala kebijakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, yang ketiga ada koordinator bimbingan dan konseling. Nah, ini itu meliputi guru pembimbing atau konselor sekolah. Nah, guru pembimbing ini itu adalah pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Nah, yang keempat itu ada guru mata pelajaran atau praktik. Nah, guru ini sebagai pelaksana pengajaran dan praktik atau latihan di kelas. Nah, yang kelima ada wali kelas. Nah, wali kelas itu adalah guru yang ditugasi secara khusus untuk mengurusi pembinaan dan administrasi seperti nilai raport, kenaikan kelas, kehadiran siswa dalam satu kelas tertentu. Nah, yang keenam itu ada siswa. Siswa itu peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran, praktik atau latihan dan bimbingan di SMP, SMA, ataupun SMK. Nah, yang ketujuh itu ada tata usaha. Tata usaha itu tugasnya membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan. Nah, yang kedelapan ada komite sekolah, di mana organisasi yang terdiri dari unsur sekolah itu orang tua, tokoh masyarakat, dan yang berperan itu membantu penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. Kepala sekolah dengan Kemdikbud itu mempunyai hubungan administratif. Nah, sedangkan koordinator BK dengan guru atau wali kelas itu mempunyai hubungan kerjasama koordinatif bila dilihat dari garis administratif kepala sekolah ke bawah. Nah, sedangkan hubungan koordinator bimbingan konseling atau juga guru pembimbing, guru mata pelajaran, wali kelas dengan siswa itu adalah hubungan layanan. Nah, gitu. Nah, adapun di sini itu juga fungsi dan peran seluruh personil struktur organisasi bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu kan tadi sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh. Nah, khususnya pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, adapun juga tugas-tugas kepala sekolah. Nah, yang pertama itu mengatur seluruh kegiatan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, jadi yang mengatur seluruh kegiatan itu adalah kepala sekolah untuk mencapai organisasi yang harmonis dan kritis. Nah, yang kedua itu adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh kesatuan anggota organisasi. Nah, upaya tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang ketiga itu menyediakan segala aspek yang dibutuhkan oleh organisasi seperti sarana prasarana, tenaga, dan pikiran sehingga terlaksanalah pelaksanaan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya yaitu menjadi penanggung jawab seluruh rangkaian pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, itu adalah tugas kepala sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tugas wakil kepala sekolah, di mana wakil kepala sekolah ini adalah pembantu kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah juga mempunyai tugas-tugas yang harus dia jalani. Nah, tugas-tugasnya seperti apa? Nah, yang pertama itu adalah koordinator bimbingan dan konseling. Nah, bagaimana koordinator bimbingan dan konseling? Nah, contohnya memasyarakatkan program bimbingan dan konseling baik itu kepada siswa, orang tua ataupun masyarakat. Nah, yang kedua itu menyusun program layanan bimbingan dan konseling seperti program mingguan, bulanan ataupun tahunan. Nah, yang ketiga itu mengelola administrasi bimbingan dan konseling, mengevaluasi jalannya program bimbingan dan konseling serta menganalisis data hasil evaluasi data tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat usulan seperti sarana prasarana, tenaga, dan pikiran kepada kepala sekolah. Untuk apa? Untuk memenuhi kepentingan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu memenuhi tanggung jawab atas terlaksananya program bimbingan dan konseling itu kepada kepala sekolah. Nah, itu merupakan tugas-tugas dari wakil kepala sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu
guru pembimbing, tugas-tugas guru pembimbing. Nah, yang pertama itu memperkenalkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa masyarakat. Nah, yang kedua itu membuat perencanaan nih program-program layanan bimbingan dan konseling, terutama suatu kegiatan layanan dan kegiatan pendukung. Nah, jadi yang membuat program-program layanan bimbingan itu adalah guru konseling. Nah, yang ketiga itu adalah melaksanakan program bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengevaluasi hasil program bimbingan dan konseling serta menganalisis data hasil dari evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya itu menindaklanjuti hasil dari analisis data tersebut, data program layanan bimbingan dan konseling. Nah, setelah dianalisis baru membuat administrasi pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, itu tugas dari guru pembimbing. Nah, yang selanjutnya yaitu tugas guru mata pelajaran dan guru praktik. Apa sih tugas dari guru mata pelajaran? Nah, yang pertama sama membantu memperkenalkan layanan bimbingan konseling itu kepada para siswa masyarakat. Nah, yang kedua itu membantu mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan bantuan bimbingan dan konseling. Jadi ketika ada mana sih yang harus mengikuti bimbingan konseling, mana sih yang tidak. Nah, itu dilakukan oleh guru mata pelajaran. Nah, yang ketiga itu mengalihkan tangankan peserta didik yang memerlukan layanan bimbingan konseling kepada guru BK. Jadi oleh guru mata pelajaran itu, ini nih anak yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling kepada guru BK atau konselor. Nah, yang selanjutnya itu menerima peserta didik alih tangan dari guru BK atau konselor yang memerlukan pengajaran khusus, alih tangan kasus dari guru BK kepada guru mata pelajaran tertentu. Nah, dapat dilakukan nih misalnya ketika terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran matematika nih, sehingga mengalami nih ketertinggalan jika dibandingkan dengan temannya yang lain. Nah, di sini menurut saya guru BK dapat membantu nih peserta didik dengan cara mengalih tangankan kasus tersebut kepada guru mata pelajaran matematika agar memberikan kelas tambahan kepada peserta didik tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengembangkan suasana belajar sehingga tercipta nih hubungan siswa dan guru itu menjadi hubungan yang harmonis. Nah, yang selanjutnya yaitu tugas wali kelas. Apa sih tugas wali kelas gitu ya terhadap layanan bimbingan konseling? Nah, wali kelas ini memberikan peran penting loh dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama yaitu mengumpulkan data tentang peserta didik. Mana saja data-data yang telah dibuatkan oleh guru mata pelajaran bimbingan konseling tadi. Nah, dikumpulkan oleh wali kelas. Nah, yang kedua itu melakukan penyuluhan terhadap siswa, terhadap masyarakat. Nah, yang ketiga itu meneliti tumbuh kembang peserta didik. Nah, jadi diawasi gitu oleh wali kelas. Nah, yang selanjutnya itu mengatur dan menentukan peserta didik itu sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Jadi, wali kelas itu harus tahu apa sih kemampuan peserta didik itu, bakat dan minatnya apa, sehingga ia bisa menempatkan dan mengatur gitu sesuai tempatnya. Yang selanjutnya itu mengidentifikasi peserta didik dalam sehari-hari. Nah, jadi wali kelas itu harus dalam kesehariannya harus mengontrol, mengawasi, mengidentifikasi mana peserta didik yang harus dibawa ke BK atau yang tidak gitu. Nah, yang selanjutnya itu melakukan konsultasi ke rumah orang tua. Nah, ini juga salah satu tugas dari wali kelas nih. Ketika ada apa atau sesuatu dari peserta didik harus ada yang dikonsultasikan kepada orang tua, wali kelas harus melakukannya, yaitu ke rumah orang tua ataupun bisa memanggil orang tuanya juga ke sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu membantu guru mata pelajaran terhadap kegiatan bimbingan dan konseling terlebih khusus kepada kelasnya. Jadi kan wali kelas itu hanya satu kelas ya, memegang satu kelas. Nah, membantu guru mata pelajaran untuk melakukan kegiatan bimbingan konseling itu, terutama pada kelasnya. Nah, itu adalah tugas-tugas dari wali kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu tugas staf tata usaha atau TU. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu membantu seluruh administrasi
seluruh administrasi kegiatan bimbingan layanan dan konseling itu. Nah, jadi seluruh administrasi itu dibantu oleh staf tata usaha. Nah, yang kedua itu membantu menyiapkan seluruh kegiatan layanan bimbingan dan konseling, membantu menyiapkan seluruh kegiatan, maksudnya itu membantu ini, membantu itu. Yang selanjutnya yaitu membantu melengkapi dokumen-dokumen peserta didik. Nah, itu tugas-tugas dari staf tata usaha. Selanjutnya yaitu tentang mampu menguraikan mekanisme kerja organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan wadah bagi setiap orang yang mempunyai visi dan misi serta tujuan yang sama yang dihimpun menjadi satu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Organisasi memiliki peranan untuk mengontrol aktivitas setiap tujuan yang diinginkan dari organisasi itu sendiri. Bimbingan dan konseling sebagai salah satu institusi yang berada di lingkungan sekolah harus terorganisir secara baik dan benar dalam pelaksanaannya. Organisasi bimbingan dan konseling ini merupakan tempat yang mengontrol serta mengawasi aktivitas untuk mencapai segala tujuan yang ada pada pengorganisiran bimbingan. Sementara mengorganisir bimbingan dan konseling merupakan aktivitas yang mengontrol cara prosedur, pola, dan mekanisme kinerja dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Adapun alat kelengkapan dalam organisasi di lingkungan bimbingan dan konseling itu sendiri terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua bimbingan dan konseling, konselor, staf administrasi, guru mata pelajaran, dan juga guru kelas. Adapun mekanisme kerja dari alat kelengkapan dalam organisasi bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah ini mempunyai tugas untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan dalam proses bimbingan dan konseling, mengawasi kinerja guru BK, mempermudah aktivitas, memutuskan koordinator konselor, membuat tugas dan melaksanakan kerjasama dengan institusi BK. Lalu selanjutnya yaitu wakil kepala sekolah, bertugas untuk melakukan koordinasi dengan seluruh personil BK dan melaksanakan kebijakan kepala sekolah tentang BK. Selanjutnya yaitu ada konselor, mempunyai tugas untuk mensosialisasikan program kerja, merencanakan program pendampingan, melakukan investigasi, menilai proses dan dari bimbingan dan konseling itu sendiri, dan juga mengatur administrasi program bimbingan dan konseling. Lalu selanjutnya yaitu ada staf administrasi. Staf administrasi ini membantu konselor dan koordinator untuk mengadministrasikan seluruh aktivitas BK dalam sekolah, kemudian mempersiapkan aktivitas BK dan juga mempersiapkan kebutuhan dalam bimbingan dan konseling itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu guru pelajaran dan juga guru kelas, bertugas untuk membantu mensosialisasikan pelayanan BK yang kemudian membangun kerjasama dengan guru dalam mengidentifikasikan kebutuhan konseling dan juga membantu untuk mengimplementasikan pelayanan BK, menginformasikan pengawas terhadap siswa dan guru yang membutuhkan perhatian khusus. Mekanisme dan prosedur kerja BK di sekolah ini harus bersifat monotas atau tugas tunggal yang akan membantu siswa dalam melakukan pelayanan konseling yang nantinya akan dilakukan oleh beberapa tugas yang berbeda. Sementara personil organisasi dalam bimbingan dan konseling harus dihimpun dalam satu wadah sehingga terwujud satu kesatuan cara bertindak dalam membantu kecapaian layanan BK yang maksimal di sekolah. Kesadaran akan tugas dan wewenang dari setiap petugas yang terlibat dalam layanan BK di sekolah ini harus dirinci dengan jelas, sehingga kemudahan dan keberhasilan dari bimbingan dan konseling itu dapat terwujud dengan mudah.